Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat datang di podcast pertama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Julia Anggraini. Saya seorang CPNS di pemerintah Kabupaten Kuningan yang sedang mengikuti Latsar CPNS pada tahun ini, yaitu pada tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dan juga menjelaskan tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, di mana di dalamnya ada tentang pelayanan publik, ada whole of government, dan juga ada tentang sistem merit. Nah, yang pertama yaitu bagaimana sih pelayanan publik atau sipil di instansi tempat saya bekerja. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, pada saat ini saya bekerja sebagai guru kelas di SDN Bumi Gelis, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan atau memaparkan terlebih dahulu mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk itu, maka dapat diketahui ya bahwa tugas yang paling utama seorang guru di sekolah adalah memberikan pelayanan terhadap peserta didik. Nah, bagaimana guru dapat mewujudkan tujuan pembelajaran agar dapat optimal? Misalnya dengan dalam pembelajaran itu harus dilaksanakan secara menyenangkan agar materi yang disampaikan mudah diterima oleh peserta didik. Namun tidak lupa dalam penyampaian atau melakukan pelayanan harus berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik. Lalu bagaimana ya di masa pandemi seperti ini? Nah, di masa pandemi dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu belajar dari rumah atau BDR, guru sendiri harus memastikan siswa memperoleh pembelajaran. Bagaimana caranya? Yang instansi saya lakukan adalah dengan cara memantau dan memberikan pembelajaran secara online, di mana dibentuk setiap kelasnya itu, setiap guru kelas membentuk grup WhatsApp, di mana grup itu nanti diberikan soal, tugas-tugas, dan materi-materi sehingga siswa dapat tetap melaksanakan pembelajaran dari rumah. Selanjutnya, selain itu untuk kemudian selanjutnya adalah tentang menilai. Salah satu tugas guru adalah menilai hasil pembelajaran siswa. Nah, penilaian harus dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan agar guru, siswa, dan orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya sehingga dapat mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dan hal apa yang harus dilakukan agar lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana sih penilaian yang adil dan transparan? Penilaian yang adil adalah tidak membeda-bedakan setiap peserta didik dan tidak melihat latar belakang, keluarga, golongan, dan ras. Penilaian yang transparan sendiri adalah dengan cara memberikan hasil ulangan harian siswa, hasil ulangan tengah semester, dan pembagian rapot. Selanjutnya, jika anak tidak memenuhi kriteria minimum penilaian, maka dilakukan remedial. Sedangkan jika anak dilihat memiliki potensi lebih dari teman-temannya, maka dilakukan pengayaan setelah pembelajaran di sekolah selesai, biasanya sepulang sekolah. Nah, selanjutnya tadi setelah pembelajaran, penilaian, kita beralih ke hal lain yaitu tentang kunci keberhasilan pembelajaran. Tentu tidak hanya berada di siswa saja, tetapi berada stakeholder atau
menjadi satu kesatuan antara semua orang yang terlibat di dalamnya. Apalagi sekarang sedang pembelajaran dari rumah atau sistem daring, maka peran orang tua tentu sangat penting dalam hal ini. Maka dari itu biasanya atau yang sekolah saya lakukan yaitu dengan cara membuka konsultasi bersama orang tua siswa. Orang tua siswa dapat bertanya melalui WhatsApp tentang perkembangan anaknya ataupun bertanya menyampaikan keluh kesahnya jika terdapat kesulitan terhadap pembelajaran. Maka hal-hal tersebut lah yang dilakukan di instansi saya tentang pelayanan publik. Namun dapat diketahui juga atau perlu diketahui bahwa komunikasi antara guru dengan orang tua siswa tentu harus mengedepankan prinsip responsif. Prinsip responsif itu guru tentunya merespon dan juga cepat tanggap dengan pertanyaan orang tua siswa. Tentu saja hal tersebut dapat disesuaikan dengan. Lalu selanjutnya yang kedua adalah tentang bagaimana sih penerapan konsep whole of government atau WOG pada instansi saya saat ini. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu WOG. Whole of government adalah sebuah pendekatan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam lingkup koordinasi yang lebih luas. WOG yang diterapkan di sekolah saya sendiri yaitu dengan mengadakan KKG atau kelompok kerja guru, di mana di situ terdapat kumpulan guru-guru di SDN Kecamatan Ciganda Mekar dengan tujuan untuk membangun atau mengembangkan profesionalisme guru, di mana biasanya diadakannya itu 2 minggu sekali setiap hari Sabtu dengan agenda menyusun administrasi pembelajaran, lalu mengadakan pembinaan kemampuan profesional guru dengan cara melakukan pelatihan, lalu tukar-menukar informasi dalam pembelajaran, lalu juga tentang belajar tentang ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu selanjutnya biasanya kita juga saling sharing memecahkan persoalan atau permasalahan dalam pembelajaran, misalnya ada kesulitan apa, lalu ada hal yang ingin diperbaiki, biasanya saling bertukar pikiran. Selanjutnya, selain kelompok KKG, kerjasama yang dilakukan adalah dengan puskesmas setempat, yaitu Puskesmas Ciganda Mekar, di mana dalamnya itu ada program namanya imunisasi bias. Apa sih imunisasi bias? Imunisasi bias sendiri adalah bulan imunisasi anak sekolah, di mana diadakan 2 kali dalam setahun dan dilakukan biasanya serentak di seluruh kabupaten atau kota. Nah, program ini sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak usia sekolah dasar terhadap penyakit campak, difteri, dan tetanus. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan WOG dalam instansi tempat saya bekerja. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir atau pemaparan yang terakhir, yaitu bagaimana sih tentang penerapan sistem merit di instansi tempat saya bekerja saat ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem merit. Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa mempertimbangkan faktor lain yang tidak relevan. Nah, bagaimana sih kualifikasi akademik dan kompetensi guru? Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi
akademik dan kompetensi guru, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kemudian di lampiran dijelaskan bahwa kualifikasi akademik guru sekolah dasar atau MI, yaitu guru pada sekolah dasar atau MI atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1. Dalam bidang pendidikan SD atau MI di jurusan D4 atau S1, PGSD atau PGMI. PGSD yaitu pendidikan guru sekolah dasar, PGMI yaitu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Untuk itu, sistem merit di SDN Buni Gelis untuk guru kelasnya sendiri, yaitu guru kelas 1 sampai 6, sudah sesuai dengan aturan pemerintah, yakni memiliki kualifikasi akademik S1 dalam bidang pendidikan SD atau MI. Namun, pada guru mata pelajaran, yaitu pada mata pelajaran PJOK dan juga PAI atau PJOK itu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, di mana guru yang bersangkutan belum memenuhi standar kualifikasi akademik, di mana tidak guru PJOK yang bersangkutan itu memiliki ijazah teknik informatika, sedangkan untuk guru pendidikan agama Islam masih melangsungkan pendidikan di jenjang S1, maka ijazah yang ia miliki saat ini adalah ijazah SMA atau SLTP. Nah, begitu sistem merit yang ada di sekolah saya, yaitu di SDN Buni Gelis, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan. Sekian ya teman-teman atau rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya hari ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat dipahami dan juga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian yang mendengarkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.